Apabila kita ingin membeli sebuah rumah, sebuah mobil, ataupun kotak harta karun misalnya ya. Nah, ini selalu berkaitan dengan kunci. Nah, misalnya kita ingin memiliki sebuah rumah, lalu kita membeli kepada pemilik rumah, kita mendapatkan berbagai macam kunci, tapi tetap kita memiliki sebuah kunci utama untuk masuk ke pintu depan. Jadi begitu pula apabila kita ingin terjun ke dunia bisnis, kita perlu ada sesuatu yang kita jadikan pegangan kunci utama yang nantinya akan menjadi pedoman kita untuk menjadi seorang entrepreneur yang smart and good. Jadi kenapa disebut smart and good? Karena tidak hanya berdasarkan modal nekat. Banyak ya motivator dari seorang pebisnis yang sudah berpengalaman, mereka selalu menyampaikan coba aja dulu, yang penting dijalankan dulu ya, mulai aja dulu. Nah, seperti itu bukannya salah, namun alangkah lebih baiknya dengan berbagai macam ketidakpastian dan resiko yang akan terjadi ketika kita menjalankan bisnis, hal itu bisa diminimalisir ya, dan bisa diatasi dengan cara kita memiliki strategi ataupun memiliki pengetahuan dan perencanaan-perencanaan serta wawasan agar ketika kita sudah terjun nantinya kita tidak terlalu memiliki kerugian yang besar. Maka jadilah smart and good entrepreneur dengan memegang kunci dari wirausaha atau yang kita sebut the key of entrepreneurship. Kunci utama itu disebut dengan the key of entrepreneurship yang terdiri dari 3 bagian pokok. Bagian yang pertama disebut dengan bagian pemutar atau pengukit atau disebut dengan leverage key, yaitu terdiri dari yang pertama great decision, di mana bagian ini adalah bagian tentang mengambil keputusan untuk menjadi entrepreneur. Lalu yang kedua adalah lingkaran menemukan peluang emas atau golden opportunity. Seperti aku, bisnis dan pasar, kita harus mampu menemukan benang merah dari bisnis yang kita jalani. Lalu menemukan segitiga teori kreativitas seperti teori kesempurnaan, the basic of creative thinking dan inspirasi dan institusi. Lalu peluang, yang dimaksud bagaimana kita menangkap sebuah peluang bisnis ataupun usaha. Lalu ada riset dan trial atau latihan untuk memastikan peluang yang akan dijalankan. Kemudian kita memberdayakan peluang yang sudah kita capai. Lalu bagian kedua yaitu bagian batang atau bagian tubuh kunci. Ini disebut the body key. Bagian ini adalah bagian yang sangat penting untuk mewujudkan sebuah bisnis yang solid setelah Anda memulai berbisnis, di mana bagian ini mencakup yang pertama bagian sambungan atau translation joint yang terdiri dari membentuk bisnis team skill ataupun secara individu, lalu the brilliant strategy to enter the market atau ide-ide atau strategi sebelum kita memulai bisnis, lalu defining your business system and structure atau tentang konsep organisasi dan operasional. Lalu bagian yang kedua dari the body key ini adalah bagian batang atau transisional tentang konsep-konsep menunjang di manajemen seperti quality concept. Quality concept adalah foundation of business growth. Kemudian 8S atau yang kita kenal dengan the key success of business is a good managerial skill. Lalu 10C how to create an operational excellence. Lalu financial aspect, cash flow and investment strategy. Jadi pada bagian batang transisional ini ada yang kita sebut quality concept, lalu tentang managerial skill, kemudian operational excellence, dan cash flow and investment strategy. Lalu bagian yang terakhir yaitu bagian anak kunci atau the primary key, yaitu sebagai pembuka jalan.
Nah, bagian ini terdiri dari marketing konsep, how to promote your business, and yang terakhir adalah selling skill is an embryo of entrepreneur skill, artinya selain mampu memasarkan, kita juga mampu menjual. Jadi intinya, ada 5 tahapan sederhana yang penting dalam The Key of Entrepreneurship yang perlu Anda resapi jika Anda ingin menjadi entrepreneur. Kelima tahapan penting itu adalah yang pertama, memutuskan atau decision. Setelah itu, yang kedua, baru kita memulai, how to start. Lalu yang ketiga, membangun, how to build. Lalu setelah kita membangun sebuah bisnis, lalu yang keempat yaitu memasarkan atau how to promote your product. Dan akhirnya yang terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu mewujudkan, operate and realize apa yang Anda jual atau Anda tawarkan kepada konsumen.